Shalom, jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali saya bisa berada di tempat yang selalu saya sebut rumah begitu. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ibu Saudara yang menyambut saya dan keluarga. Setiap kali saya pulang ke Jakarta, selalu ada kesempatan untuk bisa beribadah dan bisa membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberi tema pelayan Tuhan yang siap sedia. Ya, dan nasnya saya akan bacakan dari Injil Lukas. Mari Bapak Ibu kita membaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35. Saya akan bacakan sampai ayat 44. Ya, Lukas 12 ayat 35 sampai 44. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, melanjutkan ya ayat 45 sampai 48 ya, baca di rumah masing-masing ya. Saya akan mengajak kita merenungkan sampai ayat 44. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus yang setia, pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya pikir tema ini tepat ya, karena kita belum lama ini baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah itu mungkin khotbah-khotbahnya temanya adalah mengenai menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai menantikan atau menunggu, setiap kita warga Jakarta kayaknya tidak lepas dari yang namanya menunggu ya, menanti. Menunggu di lampu merah, apalagi di tengah kemacetan kota Jakarta, menunggu di antrian tol, menunggu di antrian loket, menunggu macam-macam ya, menunggu apa lagi? Menunggu hujan reda atau menunggu banjir surut ya kalau Jakarta ya. Jadi kita banyak menunggu, menanti, dan waktu kita, kalau kita bilang kadang-kadang kita merasa percuma terbuang di tengah kemacetan. Ya, ada satu survei mengatakan warga Jakarta kurang lebih menghabiskan waktu di jalan itu antara 90 jam sampai 120 jam ya di dalam 1 tahun. Di jalan begitu, 90 jam sampai 120 jam. Jadi Bapak Ibu kurang lebih dalam 1 tahun ada 4 sampai 5 hari Bapak Ibu menghabiskan waktu di jalan saja. Ya, atau mungkin sekarang lebih kali ya, karena surveinya beberapa tahun lalu, mungkin sekarang makin macet. Jadi ada banyak waktu yang kita habiskan di jalan menunggu kapan ini bisa lewat. Ya, apalagi banyak pembangunan di Jakarta. Saya pulang beberapa tahun terakhir ini kayak kelihatannya banyak kotak-kotak pembangunan begitu ya yang bikin macet. Nah, Bapak Ibu bicara menunggu, mungkin kita merasa kita sudah lelah, kita merasa gusar, kita merasa gelisah begitu, dan kita merasa capek, kelelahan menghadapi situasi kota yang begitu membuat kita harus menunggu dan menunggu. Tetapi saya yakin ada jenis menunggu yang lain, yaitu satu jenis menunggu. Ada jenis menunggu yang lain yang berbeda, yang tidak membuat kita mengetuk-ngetukkan jari di setir kita, membuat kita lihat jam tangan ya, membuat kita gelisah. Tapi ada jenis menunggu yang berbeda, yaitu menunggu seperti seorang ayah atau ibu yang menunggu anaknya pulang dari luar kota karena mungkin bekerja atau studi, atau seorang anak yang menunggu papanya pulang
di sore hari pulang dari bekerja. Saya yakin ini kerinduan yang berbeda, bukan? Ya, sama-sama menunggu, ya, tetapi menunggu jenis yang berbeda karena ada satu kerinduan, ada satu pengharapan bahwa orang tua ini, ya, papa atau mama ini berharap akan memeluk anaknya yang pulang dari luar kota, atau anak ini akan memeluk ayahnya yang pulang dari bekerja. Ini satu menunggu juga, menunggu yang mungkin sekian lama, tapi menunggu yang berbeda, menunggu yang antusias, menunggu yang penuh kerinduan. Dan saya yakin ini yang Tuhan Yesus maksud ketika Tuhan Yesus menyampaikan, ya, nasihat, dan terutama ini banyak perumpamaan di bagian yang kita baca ini mengenai menunggu, menantikan kedatangannya yang kedua kali, Bapak Ibu. Jadi ada 3 sikap kita sebagai anak Tuhan, ya, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saya simpulkan ada 3 sikap di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita berjaga, ya, atau bersiap sedia. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin kita bertanggung jawab atau setia di dalam masa penantian ini. Dan yang ketiga, bersandar pada anugerahnya. Ya, 3 hal ini yang ingin saya ajak kita renungkan, ya, dari perumpamaan yang banyak yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu, pertama Tuhan Yesus ingin mengajak kita melihat, ya, bahwa hidup kita ini sebagai anak Tuhan juga adalah hidup yang menunggu sebetulnya, menunggu kedatangannya yang kedua kali. Ya, masalahnya begini Bapak Ibu, menunggunya ini begini. Pertama, Tuhan Yesus katakan kedatangannya itu pasti. Ya, kalau membaca beberapa ayat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan aku pasti datang kembali. Itu satu kepastian. Nah, masalahnya yang kedua adalah waktunya yang tidak pasti. Itu dia pasti datang, tetapi waktunya kapan? Itu yang tidak tahu. Ya, banyak orang menerka, menebak-nebak, memprediksi, menubuatkan, ya, macam-macam kapan Tuhan Yesus akan datang, tapi semuanya itu salah. Jadi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Waktunya tidak pasti, tetapi kedatangannya itu pasti. Maka di dalam ketegangan antara pasti dan tidak pasti inilah, ya, Tuhan Yesus menyampaikan nasihat-nasihat ini supaya kita bersiap sedia, berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus banyak pakai perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan seperti seorang hamba yang ikat pinggangnya itu selalu siap sedia, terikat. Karena budaya pada zaman itu kalau seorang hamba, ya, dan juga semua laki-laki yang lain, bajunya panjang seperti jubah, sehingga kalau mau bergerak dengan cepat itu kurang leluasa. Ujung jubahnya seringkali diangkat, dijepit di pinggangnya begitu, supaya waktu mau bergerak, mau berlutut, mau bekerja itu sudah siap sedia, nggak lambat-lambat begitu. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan hendaklah pinggangmu tetap terikat, itu artinya siap sedia, menantikan tuannya pulang dan melayani tuannya. Itu hamba pada zaman itu. Biasanya membasuh kaki tuannya, menyediakan hidangan buat tuannya makan. Itu hamba yang siap sedia, yang pinggangnya terikat. Nah, kedua, Tuhan Yesus juga pakai perumpamaan seperti hamba yang menantikan tuannya pulang dari perjamuan kawin. Ya, dan Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana yang menantikan tuannya pulang, bukan? Selalu membawa pelita dan harus membawa minyak untuk siap sedia berjaga-jaga supaya pelitanya nggak mati. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang hendaklah pelitamu tetap menyala, itu yang dimaksud. Hendaklah hamba ini menantikan tuannya selalu siap, ready begitu. Karena tuannya kapan pulang nggak tahu. Bisa tengah malam, antara jam 9 sampai jam 3 malam. Jam 3 pagi berarti ya, jam 9 malam, jam 3 pagi. Bisa di antara jam-jam itu. Jam-jam yang orang sudah pada tertidur, dan itu jam yang menantang. Seringkali membuat orang lengah, lelah, dan tidak siap sedia. Dan Tuhan Yesus katakan di sini, hendaklah hamba-hamba ini menantikan tuannya. Jadi kata kerja yang dipakai Bapak Ibu ini kata kerja yang benar-benar sudah siap. Pinggang yang terikat, pelita yang menyala, itu bukan menunggu. Bukan menunggu yang nanti kalau tuannya sudah pulang, baru dia ikat pinggangnya, baru dia nyalakan pelita. Ya, bukan tunggu tuannya pulang baru gedebak-gedebuk begitu istilahnya ya, mempersiapkan dirinya. Nah, Tuhan Yesus maksud ada selalu siap, sudah ready posisinya. Dan itu yang Tuhan Yesus maksudkan untuk kita juga sebagai orang-orang percaya menantikan kedatangannya yang kedua kali, ya, dengan sikap menanti siap sedia. Seperti seorang anak atau seorang ayah dan ibu tadi ya, yang menantikan anaknya pulang, atau seorang anak menantikan ayahnya pulang. Menanti dengan rindu, menanti dengan siap sedia.
Dan selalu perumpamannya ditutup dengan ucapan bahagia. Ya, nanti di bagian kedua kita juga lihat, di bagian pertama juga dikatakan di Lukas 12 ayat 37a di sini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, berbahagia. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau katakan. Ketika kita menanti dengan setia, menanti dengan siap sedia, ya, ada berkat Tuhan, ada kebahagiaan dari Tuhan bagi setiap kita yang menanti dengan siap sedia. Tuhan tidak melupakan hamba-hambanya. Atau perumpamaan yang ketiga nih, di bagian yang sama, Tuhan Yesus juga katakan seperti seorang tuan rumah yang siap sedia kalau ada pencuri datang. Ya, jadi ini perumpamaan demi perumpamaan dipakai untuk menggambarkan kesiapsediaan. Nah, ada yang perumpamaan yang ketiga ini adalah seperti tuan rumah yang selalu jaga, bersiap sedia. Kan nggak mungkin tunggu kemalingan dulu baru dipasang pengaman begitu kan ya. Nah, demikian juga kita berjaga-jaga karena tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Seperti seorang tuan rumah yang tidak tahu kapan pencuri datang, nggak pernah kasih tahu dulu, nggak pernah kirim WA dulu kan dia mau datang begitu. Nah, makanya selalu siap sedia, berjaga-jaga saya gambarkan seperti seorang security begitu ya, yang tengah malam udah siap pakaiannya dengan senternya, dengan perlengkapan radionya dan mungkin semua peralatan yang lain yang dia perlukan untuk bisa berjaga-jaga, siap sedia mengantisipasi berbagai kemungkinan pencurian. Nah, itu yang sikap-sikap yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita di bagian yang pertama ini adalah siap sedia, berjaga, menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan posisi yang sudah siap, bukan dengan posisi nantilah, nggak tahu kapan begitu kan, nanti begitu. Nah, Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita yang hiruk pikuk, yang sibuk ya, orang Jakarta begitu kan ya, seringkali kita merasa kita tuh sudah pergi waktu hari masih gelap ya, matahari belum terbit, pulang juga hari sudah gelap begitu. Ya, di sepanjang hari kita sibuk dengan berbagai aktivitas kita, pekerjaan yang menyita perhatian dan waktu kita, belum lagi tadi kemacetan di jalan yang membuat kita kelelahan. Seringkali kita merasa nantilah ya, tunggu kalau sudah ada waktu luang, tunggu kalau ada kesempatan baru saya perhatikan kehidupan rohani saya baru perhatikan tadi urusan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu nggak jadi prioritas kita begitu. Karena seringkali kita merasa nanti kalau ada waktu saya baru pelayanan, nanti kalau ada waktu saya baru ikut pembinaan. Menunggu waktu luang kayaknya nggak akan pernah ada begitu kan, nantinya itu kapan akan terjadi begitu. Maka kita perlu selalu siap sedia, ya, siap sedia dengan pinggang terikat dan lampu yang menyala. Dan pelita yang menyala ini kita jaganya juga bukan menunggu setahun sekali kita dapat minyak 1 galon begitu kan ya, untuk kerohanian kita, ibaratnya ikut retreat setahun sekali baru kita menyalakan pelita. Saya pikir bukan itu caranya, walaupun tentu retreat itu penting. Tetapi yang Tuhan Yesus maksud menjaga pelita seperti pelita zaman dulu, lampu minyak yang kecil, ya, dengan minyak yang selalu ditetesin, yang selalu siap sedia. Tidak banyak, tetapi selalu ada minyak itu dan pelita itu selalu menyala. Dan saya pikir kita perlu terus menjaga pelita kita tetap menyala, bukan menunggu setahun sekali waktu retreat, waktu ada kesempatan, waktu libur begitu. Tapi setiap hari di tengah kesibukan kita yang dari pagi sampai malam itu, ya, di tengah hiruk pikuk itu, kita mau menjaga pelita kita tetap menyala. Ketika kita menunggu di tengah kemacetan, mungkin kita bisa berdoa dengan mata terbuka tentu saja, mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan pelayanan, mendoakan gereja. Ketika kita mengantri di loket, mungkin kita bisa merenungkan firman Tuhan. Ya. Tapi seringkali kan banyaknya waktu kita sibuk dengan screen time, dengan gadget yang kita buka. Dan kita lupa bahwa ada waktu-waktu luang sebetulnya yang bisa dipakai. 4-5 hari dalam 1 tahun tadi, mungkin bisa lebih begitu ya, dengan banyak antrian-antrian lain. Tadi baru 1 kemacetan, belum antrian-antrian loket yang lain. Dan saya pikir itulah yang Tuhan Yesus maksud, bersiap sedia, berjaga-jaga, bukan menunggu nanti kalau ada waktu luang. Gitu. Karena di tengah-tengah kesibukan itu, bagaimana kita selalu berjaga-jaga membuat pelita ini tetap menyala dan pinggang kita selalu terikat siap. Hati kita menantikan Tuhan datang. Memberi hati ini merindukan Tuhan selalu. Itu yang Tuhan Yesus maksud ketika dia mengatakan berjaga. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat di sini adalah perumpamaan yang lain. Ya.
Dimulai dari perkataan Petrus. Ya, Petrus bertanya, Tuhan, perumpamaan ini untuk siapa? Untuk kami atau untuk semua orang? Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tuhan Yesus menjawab, siapakah hamba yang bijaksana? Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan semua orang percaya itu punya tanggung jawab itu. Bukan hanya orang tertentu, pendeta, rohaniwan, majelis yang harus menjadi hamba yang baik dan bijaksana ini. Tapi semua orang percaya perlu menjadi hamba yang bijaksana yang bertanggung jawab untuk setiap tugas yang Tuhannya percayakan. Jadi kedua ini bicara mengenai bertanggung jawab. Nah, di sini gambarannya perumpamaan yang berbeda sedikit Bapak Ibu. Tuhan Yesus menggambarkan ada pengurus rumah tangga. Ya, pada zaman itu di dalam budaya Yunani Romawi selain ada hamba-hamba, ada pengurus hamba. Ya, di slide selanjutnya bisa ditampilkan ada semacam manajer bagi rumah tangga dan bagi hamba-hamba yang melayani. Nah, ini istilah yang tidak asing ya, oikonomos. Kita taunya ekonomi, begitu, ilmu ekonomi. Ekonomi dari akar kata oikonomos, pengelola, manajer, pengelola rumah tangga, mengatur urusan rumah tangga dan orang-orang yang ada di rumah itu, termasuk hamba-hamba, budak-budak. Nah, di dalam zaman itu ada seperti itu, dan kita tidak asing seperti misalnya Yusuf di dalam Perjanjian Lama itu disebut, bisa kita sebut sebagai oikonomos, pengurus rumah tangga, karena dia dipercaya mengelola seluruh rumah tangganya Potifar, begitu. Dan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus banyak menyampaikan perumpamaan hamba-hamba yang seperti ini, dipercayakan talenta, dipercayakan uang mina untuk mengelola harta milik tuannya dan seluruh rumah tangga tuannya. Dan di sini Tuhan Yesus memperlihatkan ada dua jenis hamba. Ya, hamba yang setia bertanggung jawab dan hamba yang jahat yang tidak setia. Hamba yang setia digambarkan adalah hamba yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari yang sekalipun sepele seperti memberi makan secara rutin, ya, mengatur rumah tangga sehari-hari, membersihkan rumah, itu hamba yang setia, yang bertanggung jawab atas tugas yang biasa, bukan tugas yang spektakuler, begitu. Dan dia didapati tuannya setia melakukan hal kecil ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, ya. Tuhan Yesus memuji hamba yang baik dan setia dan mengatakan engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan mempercayakan pada engkau perkara-perkara besar. Maksudnya hamba yang setia ini setia kepada tanggung jawab kecil, maka dia dipercaya tanggung jawab yang besar. Di sini kita melihat yang Tuhan Yesus tuntut adalah kesetiaan, tanggung jawab. Ya, bukannya kita bertanggung jawab kalau dapat hal besar, proyek besar, tugas besar, pelayanan besar, bukan. Tapi justru dalam hal kecil kita setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Nah, sebaliknya hamba yang jahat, ya, di ayat 45 sampai 48 tadi kita nggak baca, tapi di sini ada perbandingannya sedikit. Bapak Ibu bisa melihat hamba yang jahat itu hamba yang lalai di dalam mengerjakan tugasnya. Justru dia malah memukul sesama hamba, makan, minum, pesta pora, mabuk-mabukan, dan ini yang penting, mindsetnya berbeda. Cara pikirnya adalah Tuanku tidak datang. Begitu. Tuanku nggak datang. Ngapain saya menunggu? Toh dia nggak akan datang. Kalau nggak akan datang, ya udah saya bisa suka-suka saya menjalani hidup. Dan di sini dikatakan justru nanti ketika tuannya datang, dia akan dihukum dengan berat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan dengan banyak hal dalam hidup kita, ya, saya yakin kita dipercayakan banyak hal. Paling nggak hidup kita sendiri, waktu. Tuhan juga mempercayakan kepemilikan kita, harta. Tuhan mempercayakan tugas, jabatan, kedudukan, kepemimpinan, dan banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, termasuk keluarga kita, termasuk keluarga rohani, gereja kita. Saya yakin banyak yang Tuhan percayakan. Seperti hamba ini, manajer ini atau pengurus rumah tangga ini, tuannya mempercayakan banyak hal untuk dia kelola. Nah, bagaimana kita sebagai pengurus atas apa yang sudah Tuhan percayakan? Sudahkah kita mengelolanya dengan baik, mengerjakannya dengan baik untuk kepentingan sang tuan? Karena kita hanyalah hamba. Sekali lagi, kita bukan pemilik, ya. Pengurus ini bukan tuan yang bebas seenaknya untuk mengatur menurut kemauannya sendiri. Dia diberi otoritas terbatas untuk mengelola rumah tangga tuannya menurut apa yang tuannya kehendaki.
Maka dalam hidup kita Tuhan sudah mempercayakan banyak hal, termasuk hidup kita sendiri sebetulnya adalah milik Tuhan. Harta kita milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan, waktu kita milik Tuhan, segala yang ada pada kita milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan bagaimana kita sudah mengerjakannya, mengelolanya dengan setia dan bertanggung jawab. Itu tergantung mindset kita. Kita melihat ini milik saya atau milik Tuhan. Ya, kalau kita melihat ini milik Tuhan, maka kita tidak akan semena-mena, kita tidak akan menganggap sepele, kita akan menganggap serius apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan yang kedua, kita juga melihat Tuhan kita seperti apa. Karena hamba yang jahat ini melihat tuannya itu tidak akan datang, bahkan melihat tuannya itu jahat, tuannya itu nggak peduli. Seperti hamba yang dikasih 1 uang talenta, menganggap tuannya itu pelit, jahat. Dia hanya dikasih 1. Nah Bapak Ibu, itu semua tergantung mindset kita. Seperti apa kita melihat apa yang dipercayakan, itu milik siapa dan siapa Tuhan yang mempercayakan itu. Kalau kita melihat Tuhan itu yaitu Tuhan kita, ya, sebagai Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mempercayakan itu berarti Tuhan yang menganggap kita bisa dipercaya, ya, Tuhan yang baik, maka tentu kita akan berbeda di dalam menjalani hidup kita dan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tergantung bagaimana kita melihat siapa dia, ya, dan apa yang dia percayakan. Itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Maka dalam hidup kita sehari-hari itulah ujiannya, ya. Tuhan memang belum datang, begitu. Seolah-olah kita merasa ini milik saya karena Tuhan belum datang, begitu kan? Seperti hamba ini, ada satu sikap yang masih lama, ya, satu sikap yang masih lama itu loh. Masih lama, nggak tahu kapan. Saya boleh dong pakai ini semau saya, begitu. Nah itu yang menjadi ujian tanggung jawab kita, sejauh mana kita setia dan bertanggung jawab itu. Karena melihat walaupun masih lama, tapi ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Dan Tuhan yang mempercayakan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menganggap saya bisa dipercaya. Maka kita mau bertanggung jawab, mengelola itu semua. Ya. Mulai dari keluarga kita, bagaimana kita melayani di tengah keluarga, dari pekerjaan yang Tuhan percayakan, dan mungkin juga ada staff, ya, ada anak buah kita, ya, ada orang-orang yang bekerja di bawah kita. Sejauh mana kita mengelola semuanya ini? Ada satu tugas kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan di gereja. Sejauh mana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya? Apakah kita setia, bertanggung jawab, atau kita menggunakan otoritas kekuasaan kita hanya untuk kepentingan kita sendiri? Dan kepada hamba yang bertanggung jawab ini, ya, Tuhan mengatakan apa? Berbahagia, Bapak Ibu. Ada ucapan bahagia lagi. Di ayat 43 dan ayat 44 dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Waktu tuannya datang didapati lagi mengerjakan tugasnya dengan setia. Ya, tuannya berkata, dia akan memberi wewenang, dia akan memberi tanggung jawab atas segala miliknya. Ya, dipercaya perkara kecil, setia akan dipercaya perkara yang besar. Bapak Ibu, itulah upah kita sebagai orang percaya. Alkitab tidak mengatakan kita akan menerima harta yang lebih banyak dalam pengertian materi begitu ya, tetapi yang Tuhan katakan di sini adalah wewenang, tanggung jawab yang lebih besar. Seiring dengan tanggung jawab lebih besar itu, ya mungkin Tuhan akan percayakan harta yang lebih banyak, Tuhan akan percayakan orang-orang yang lebih banyak, Tuhan akan percayakan kesempatan yang lebih banyak. Kita tidak tahu, tapi yang Tuhan bilang adalah dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Itu artinya kita bisa dipercaya. Dan saya yakin sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bukankah itu yang lebih membuat kita bersuka cita? Ketika Sang Tuhan itu dan juga Bapa kita itu yang mengasihi kita, menganggap kita bisa dipercaya, sehingga Dia mempercayakan lebih banyak kepada kita. Bukankah itu seharusnya yang membuat kita bersyukur, ya, membuat kita bersuka cita, karena Tuhan mempercayakan lebih banyak kepada kita. Dan itu juga yang dikatakan mengenai upah di sorga sebetulnya. Dalam beberapa ayat firman Tuhan, ketika Tuhan mengatakan upahmu besar di sorga, itu sebenarnya lebih kepada tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani Tuhan di dalam kerajaan sorga. Karena kita bisa melayani Dia, Tuhan kita, itu satu hak istimewa, satu kesempatan yang istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mungkin seringkali
ketika kita mendengar ini ya, setia, bersiap sedia, bertanggung jawab ya. Karena kita merasa saya nggak sanggup. Karena kita mungkin merasa saya nggak bisa. Saya lemah, saya terbatas, saya nggak ada waktu. Ya. Secara kapasitas, secara finansial ataupun secara macam-macam mungkin kita berpikir saya nggak bisa, saya nggak sanggup mengerjakan ini, siap sedia, bertanggung jawab. Dan saya yakin itu juga yang Tuhan Yesus mungkin sudah pikirkan begitu ya. Karena memang kita menyadari kita manusia yang lemah dan terbatas. Nah, makanya di sini yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia dan bertanggung jawab, Tuhan mengatakan yang ketiga adalah bersandar. Bersandar kepada anugerahnya. Yang menarik adalah di ayat 37 ya. Jadi saya justru sengaja membaliknya di ayat 37 saya sebut yang terakhir. Karena di ayat 37 ada satu catatan yang menarik yang tidak ada di Injil-Injil lain, di perumpamaan-perumpamaan yang lain mengenai menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata di sini ketika tuannya menemukan hambanya siap sedia, ya. Tuhan Yesus berkata berbahagia ya ketika tuannya menemukan hambanya berjaga-jaga, karena hambanya itu justru akan dilayani oleh sang tuan, atau lebih tepatnya tuannya itu justru akan mengikat pinggangnya dan menyediakan makanan bagi hamba-hambanya. Nah ini sesuatu yang terbalik, sesuatu yang radikal, sesuatu yang berbeda dari pandangan orang pada masa itu. Hampir gak mungkin ada seorang tuan yang bisa melayani hambanya. Yang lebih umum adalah hambanya udah siap sedia dengan pinggang terikat, dengan cawan berisi air. Kalau tuannya pulang dia akan membasuh kaki tuannya, mungkin akan mengurapi minyak, akan menyediakan makanan bagi tuannya. Itu yang lebih umum. Tapi di sini justru sang tuan ya ketika dia pulang dan menemukan hambanya setia, berjaga-jaga dan bertanggung jawab, dia justru akan melayani hambanya. Bapak Ibu bisa ibaratkan seperti gambar ini, saya pikirkan seorang pemilik restoran atau seorang CEO, ya seorang pemilik perusahaan justru dia yang akan melayani stafnya, melayani anak buahnya, menyediakan makanan bagi mereka. Sedangkan stafnya itu yang duduk di situ. Tuannya yang berdiri melayani. Itu gambarannya Bapak Ibu. Ya. Karena memang itulah Tuhan kita atau Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja. Dialah Allah yang mulia, pemilik alam semesta ini justru merendahkan dirinya. Menjadi manusia, menjadi hamba yang membasuh kaki murid-muridnya. Ya, di beberapa ayat firman Tuhan di slide selanjutnya kita bisa lihat ada banyak ayat yang mengatakan Tuhan Yesus ya, justru datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu, inilah sesuatu yang berbeda. Ya, sesuatu yang radikal, yang tidak sama. Seperti yang pada zaman itu dan juga pada masa kini. Sesuatu yang berbeda. Begitu. Tapi justru banyak perusahaan sekarang mungkin mengadopsi nilai-nilai kekristenan begitu kan ya. Seorang pemimpin yang rendah hati begitu. Mungkin di Dracin juga begitu ya. CEO yang pura-pura sembunyi jadi mungkin tukang cleaning service kali begitu. Nah Bapak Ibu, di dalam kekristenan sesungguhnya Tuhan kita bukan pura-pura, memang dia datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya, menjadi hamba, bahkan menyerahkan nyawanya untuk melayani kita. Maka ini poin yang penting ya, ketika kita mungkin kadang merasa lelah, merasa capek menunggu ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Kita dituntut setia dan siap sedia bertanggung jawab, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita pada waktu kita tidak layak itu. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah lebih dulu melayani kita, mati buat kita, menyatakan Injil keselamatan itu buat kita. Selalu firman Tuhan diawali dengan Injil. Kekristenan dimulai dengan Injil. Injil yang lebih dulu melayani kita. Keselamatan itu lebih dulu menghampiri kita. Melayakan kita, memampukan kita. Maka kita baru bisa melayani Tuhan. Bisa hidup setia, bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah lebih dulu melayani kita. Nah, hamba-hamba yang jahat itu dihukum karena dia salah memandang tuannya sebagai tuan yang jahat, yang lalai, yang keras. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba yang setia dan bertanggung jawab, kita melihat dia sebagai tuan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita.
Maka ketika kita melayani Dia, ketika kita siap sedia menantikan kedatangannya, kita tahu, kita bersyukur ya. Untuk itu kita menantikan dengan penuh pengharapan, merindukan bisa menatap wajahnya, bisa mendengar suaranya, berkata kepada kita ya, berbahagialah kamu hamba yang baik, yang setia dan bertanggung jawab. Atau kita mendengar suaranya, baik sekali perbuatanmu yang hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku mempercayakan kepada engkau perkara yang lebih besar. Nah Bapak Ibu, adakah kita rindu ya, menantikan kedatangan Tuhan yang seperti itu? Karena sesungguhnya orang Kristen hidup di dalam masa penantian memang, dan kita terus diarahkan untuk menantikan kedatangan yang kedua kali. Tapi seringkali yang lebih ada di depan mata kita inilah hiruk pikuk kehidupan, pekerjaan, tantangan, ekonomi, kesulitan dan sebagainya, itu yang membuat kita lebih berfokus pada hidup ini daripada menantikan kedatangan yang kedua kali. Padahal sesungguhnya kalau kita hidup dengan sikap menantikan kedatangan yang kedua kali, maka kita akan menjalani hidup kita selanjutnya dengan lebih baik sebetulnya. Ya, karena itu yang Tuhan Yesus katakan, bukan ketika hambanya itu selalu siap sedia, maka hidupnya yang sekarang adalah hidup yang bertanggung jawab, hidup yang baik, mengerjakan pekerjaan dengan beres, dengan baik. Dan Tuhan akan menyediakan berkat-berkatnya. Saya akan tutup dengan satu contoh nyata ya dari kehidupan gereja mula-mula. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula di abad pertama, abad kedua dan abad ketiga, kurang lebih ya begitu, 3 atau 4 abad pertama, ketika gereja baru berdiri, penuh dengan tantangan Bapak Ibu. Ya, di slide selanjutnya kita bisa lihat, ya, mereka menantikan kedatangan Tuhan, mereka berpikir Tuhan akan segera datang, ya, tapi Tuhan kan nggak datang-datang, dan mereka terus menghadapi penganiayaan, menghadapi tantangan, ya, secara ekonomi mereka sulit bekerja, sulit berbisnis. Mereka ada yang dijadikan makanan binatang buas, ada yang dipenjara dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari ini catatan sejarah ya, slide selanjutnya. Sejarah umum sebetulnya, bukan sejarah kekristenan. Ada seorang sejarawan bernama Kyle Harper yang menulis buku The Fate of Rome. Ini satu buku, ya, ada buku yang lain, The Rise of Christianity. Nah, dari 2 buku ini saya ingin ajak kita melihat catatan-catatannya, ya, bagaimana sejarawan ini mencatat kehidupan gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula itu sebetulnya hidup dengan satu penggeraknya adalah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, atau yang namanya eskatologi. Ya, mereka berpikir waktu Tuhan Yesus datang pertama itu sebetulnya masa depan sudah datang ke masa kini. Waktu Tuhan Yesus datang, kan memang itu secara teologis. Tuhan Yesus sudah membawa kerajaan Allah ke masa kini waktu Dia datang. Maka ketika mereka hidup dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali yang kedua kali. Dan ini dibuktikan dengan banyak ujian dan tantangan tadi. Ketika gereja mula-mula menghadapi penganiayaan, dimusuhi, dicemooh, ya, dianggap orang-orang yang bermasalah di masyarakat karena tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah patung-patung, hanya mau menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, Raja. Dan itu terjadi waktu banyak ujian, tantangan, ya. Terutama yang paling besar itu adalah pandemi sebetulnya, ya. Jadi pandemi pada abad-abad pertama, kedua, yang paling mengerikan adalah di abad yang kedua. Di sini ada satu catatan dari seorang uskup, ya, seorang pemimpin gereja yang mengatakan tiba-tiba datanglah penyakit ini, sebuah bencana yang lebih mengerikan dari segala yang paling mengerikan. Ya, karena itu menimpa seluruh kerajaan Romawi. Setiap hari ada 5.000 orang yang mati kurang lebih. Ya, mungkin ini semacam Black Death, ya, kematian karena wabah pes, virus dari tikus dan sebagainya, yang ya, banyak penyakit hari itu, dan itu menyebabkan kepanikan masyarakat hari itu. Ya, mereka tiap hari melihat mungkin mayat bergelimpangan, orang mati di jalan begitu. Tetapi di saat itulah, ya, slide selanjutnya mungkin bisa sambil mengikuti saya menyampaikan, di tengah kepanikan, ya, orang-orang penyembah berhala, orang-orang pagan ini yang udah menyembah dewa macam-macam, ya, tidak ada yang bisa menolong mereka. Disitulah orang Kristen tampil. Orang Kristen menunjukkan kasihnya atau karitas, ya, perbuatan baik.
yang menyelamatkan orang-orang yang bergelimang di jalan yang sudah diabaikan sama keluarganya. Orang Kristen memberikan minuman dan makanan yang memang harus diberikan ya selayaknya kepada orang-orang yang menderita sakit ini. Dan itu dilakukan oleh gereja, jemaat mula-mula. Mereka tidak ikut melarikan diri ke kota lain, justru mereka ada di kota mereka masing-masing dan menunjukkan kasih secara nyata. Itu karena mereka tadi punya satu mindset menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali, kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu sudah membuktikan kerajaan Allah sudah datang. Waktu Yesus datang, mati dan bangkit. Itu kerajaan surga dan kuasa sudah datang. Sehingga waktu mereka menantikan kedatangan yang kedua, mereka tidak takut. Karena mereka tahu Tuhan sudah membuktikan kasih dan kuasanya itu. Dan mereka setia melayani. Sampai ada satu pengakuan dari musuh. Kalau ini pengakuan bukan dari sesama orang percaya, tetapi dari musuh, kaisar yang pagan, ya penyembah berhala. Justru dia mengatakan sangat memalukan bahwa orang-orang Kristen yang tidak beragama menurut mereka ya, tidak hanya memberi makan orang miskin mereka sendiri, tapi juga orang miskin kita. Sementara rakyat kita sendiri tidak mendapatkan bantuan dari kita. Ya ini terjemahan bebas. Ya, Kaisar Julian mengatakan orang Kristen nih tidak hanya menolong orang-orang mereka sendiri, tapi menolong semua orang. Bahkan kaum hamba budak yang tidak dianggap oleh masyarakat ya di zaman yang banyak kasta-kastanya hari itu, orang Kristen menolong kaum marginal yang paling rendah tanpa pandang bulu. Dan disitulah kita melihat contoh kesaksian Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan siap sedia, bertanggung jawab mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan, menjadi berkat di tengah masyarakat. Ya, karena visi penantian akan kedatangan Tuhan Yesus itu yang terus menggerakkan mereka. Dan itu dicatat di dalam buku-buku sejarah ini. Maka Bapak Ibu, inilah contoh nyata ya bagaimana kita menantikan Tuhan pasti datang. Ya, meskipun waktunya tidak pasti, marilah kita tetap menyalakan pelita kita. Marilah kita tetap mengikat pinggang kita dan mengerjakan bagian kita dengan setia. Sehingga waktu kita didapati, ya, ketika Tuhan datang kita didapati sebagai hamba yang baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Seringkali hati dan pikiran kami lebih fokus kepada apa yang ada di depan mata kami. Dan memang itu yang harus kami perhatikan juga di tengah kesibukan pekerjaan, hiruk pikuk kota yang seringkali melelahkan. Tuhan tolong kami untuk tidak melupakan, tidak mengabaikan pandangan kami kepada Engkau. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga yang satu hari akan datang. Sesungguhnya Tuhan melihat hidup kami. Tuhan tidak jauh, Tuhan tahu apa yang kami kerjakan sehari-hari. Biarlah Tuhan mendapati kami, menemukan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia dan bertanggung jawab untuk semua yang sudah Tuhan percayakan. Keluarga, kesempatan, waktu, harta kepemilikan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, tenaga kami, hidup kami bahkan yang sudah Tuhan tebus. Biarlah kami mau setia kepadamu ya Tuhan. Mengerjakan tanggung jawab kami. Apa yang sudah Tuhan percayakan di tengah pekerjaan, gereja, di tengah lingkungan kami. Tuhan tolonglah kami. Biarlah teladan dari gereja mula-mula boleh terus bergaung di dalam hidup kami sebagai gereja masa kini. Menyatakan kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat yang saat itu menantang orang-orang Kristen. Justru gereja bisa bercahaya bagaikan bintang-bintang. Biarlah kami juga boleh menjadi gereja yang terus bercahaya menyatakan terang kami. Karena sesungguhnya Engkau terang dunia itu yang sudah menerangi hati kami. Engkau juga adalah roti hidup yang sudah mengenyangkan jiwa kami. Engkau adalah Allah Sang Juru Selamat yang sudah menebus kami dari maut, dari hukuman kepada hidup yang kekal. Biarlah kami mau terus bersandar, bergantung kepada anugerah-Mu di dalam mengerjakan bagian kami selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu di sini, jemaat-Mu, biarlah kami masing-masing dalam kehidupan kami boleh melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati kita sekalian.